Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk topik manajemen operasi kali ini kita akan membahas tentang strategi lokasi. Strategi lokasi ini merupakan salah satu dari 10 keputusan manajer operasi yang harus diambil. Kemudian apa pentingnya bagi manajer operasi dan bagaimana cara kita mengambil keputusan dari alternatif-alternatif lokasi yang ada akan dibahas pada chapter ini. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah kepentingan strategis dari lokasi itu. Penentuan lokasi dari sebuah usaha atau pabrik itu sangat penting, eh, merupakan keputusan yang sangat penting bagi perusahaan. Dan secara alami, penentuan lokasi ini sudah semakin sekarang itu semakin menjadi global karena pilihan alternatif lokasinya tidak hanya terletak pada negara asal dari perusahaan tersebut, tapi bisa negara lain yang memberikan manfaat bagi perusahaan lebih baik dibandingkan negara asalnya. Kemudian keputusan lokasi ini juga berdampak signifikan terhadap biaya variabel dan biaya tetap dari perusahaan tersebut. Keputusan itu diambil uh, relatif tidak sering, sehingga ketika terjadi uh, pertimbangan untuk adanya pengambilan keputusan lokasi, seorang manajer operasi harus benar-benar memperhatikan agar kedepannya tidak merugikan perusahaan. Nah, ini salah satu contohnya ketika sebuah perusahaan sudah menentukan lokasi, maka sumber daya dan biaya yang terlibat di dalam lokasi tersebut itu akan sangat susah untuk dirubah. Oleh karena itu, manajer operasi perlu hati-hati dalam pengambilan keputusan ini. Salah satu tujuan utama dari penentuan lokasi atau strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan manfaat manfaat lokasi bagi perusahaan. Opsinya itu ada melakukan pengembangan fasilitas yang sudah ada, melakukan perawatan fasilitas yang sudah ada, atau melakukan relokasi dari fasilitas yang sudah ada. Nah, ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan penentuan lokasi. Yang pertama itu adalah manajer operasi harus memperhatikan faktor globalisasi. Globalisasi itu sendiri menambah kompleksitas dalam penentuan lokasi ini. Seorang manajer harus memperhatikan pasar, kemudian kualitas komunikasi, fasilitas infrastruktur komunikasinya yang ada di lokasi tersebut, kemudian transportasinya, kemudian aliran modalnya, dan kadang biaya biaya tenaga kerja juga sangat penting. Kemudian faktor yang kedua itu mengidentifikasi Key Success Factors atau KSFs. KSF itu adalah semacam ini, dibagi menjadi 3 KSF nanti. Yang pertama, kita seorang manajer operasi perlu menentukan negara mana yang akan dituju atau negara mana yang akan dipilih untuk dijadikan lokasi. Nah, setelah ketemu negaranya, kita harus menentukan key success faktornya. Key success faktornya ini contohnya, salah satu contohnya. Ini ada 6 contoh, di sini semacam seperti resiko politik, kemudian peraturan-peraturan pemerintah, kemudian ada budaya dan isu-isu ekonomi, kemudian ada lokasi dari pasar itu sendiri, kemudian ada talenta dari tenaga kerja, sikapnya, produktivitasnya, biayanya, dan lain-lain. Kemudian setelah ditentukan negaranya yang mana, kemudian kita tentukan wilayah mana di dalam negara tersebut. Nah, lagi-lagi kita harus menentukan key success faktornya dari wilayah tersebut. Contohnya keinginan perusahaan kayak gimana, kemudian daya tarik dari wilayah tersebut seperti apa, dan lain sebagainya di sini. Dan yang terakhir, setelah kita ketemu wilayahnya, kita perlu menentukan uh, tempat mana yang paling tepat untuk dijadikan lokasi dari produksi. Nah, di sini key success faktornya itu ada berdasarkan dari ukuran tempat produksinya dan biaya untuk mendapatkan lokasi tersebut atau contohnya membeli tanah dan lain sebagainya. Kemudian ada fasilitas-fasilitas transportasi mana yang harus diperhatikan, fasilitas sistem perairan, apakah butuh diperhatikan dalam pembangunan pabrik.
terus kemudian ada isu-isu lingkungan, dan semuanya itu saling berkaitan sehingga perusahaan bisa menentukan lokasi mana yang paling tepat untuk didirikan sebuah pabrik atau sebuah unit apa namanya fasilitas produksi. Kemudian faktor berikutnya adalah produktivitas tenaga kerja. Pada dasarnya kemungkinan tingkat gaji dari tenaga kerja itu menjadi faktor utama. Namun, jika kita hanya mempertimbangkan tingkat gaji saja itu tidak cukup untuk menentukan sebuah lokasi akan memberikan manfaat yang maksimal. Kita harus menghitung produktivitas dari tenaga kerja itu sendiri. Yang salah satu contoh kasusnya adalah semacam ini. Menghitung produktivitas tenaga kerja kita bisa hitung melalui rasio dari biaya tenaga kerja per hari dengan produktivitas atau unit per harinya yang dihasilkan dari tenaga kerja tersebut. Nah, nanti diperoleh biaya per unitnya. Nah, dari biaya per unitnya ini kita bisa melihat manfaat mana yang lebih besar diberikan dari di antara alternatif lokasi. Contohnya ada South Carolina dan Meksiko. Di South Carolina itu biaya tenaga kerja per harinya $70, di Meksiko $25. Meksiko jauh lebih murah dibandingkan dengan South Carolina. Namun, ketika kita lihat tingkat produktivitasnya, itu jumlah yang dihasilkan per hari dari tenaga kerja itu adalah 60 unit, sedangkan di Meksiko 20 unit. Ketika kita cari rasionya, ternyata per unit itu untuk di South Carolina membebani biaya sebesar $1,17, sedangkan di Meksiko $1,25. Jadi dari hasil produktivitas tenaga kerja ini, South Carolina memberikan manfaat yang lebih baik bagi perusahaan dibandingkan dengan Meksiko. Jadi keputusan lokasi semestinya diambil untuk didirikan lokasi baru di South Carolina. Kemudian ada faktor exchange rate atau currency risk atau terkait dengan pertukaran mata uang. Karena adanya fluktuasi mata uang itu menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi seorang manajer untuk menentukan lokasi. Seringkali seorang manajer operasi harus melakukan operational hedging untuk memitigasi dampak dari fluktuasi mata uang itu sendiri. Kemudian pertimbangan biaya. Biaya di sini dibagi menjadi dua, ada tangible dan intangible. Nah, tangible itu biayanya itu cenderung bisa lebih mudah diukur, seperti biaya tenaga kerja, biaya material, dan pajak. Kemudian untuk intangible itu sendiri susah untuk diukur. Nah, ini seperti pendidikan, kemudian transportasi publik, kualitas hidup, kemudian uh, isu-isu tentang peraturan pemerintah, dan lain-lain sebagainya. Nah, penentuan lokasi yang hanya didasarkan pada biaya sendiri itu di masa depan akan menyulitkan kondisi bagi perusahaan. Kemudian, faktor lain yang perlu kita perhatikan adalah resiko politik, norma-norma yang ada dalam lokasi tersebut, dan budaya yang ada dalam lokasi tersebut. Karena itu sangat penting ketika perusahaan sudah menentukan lokasinya di suatu wilayah, berarti perusahaan itu harus dapat menyesuaikan dengan budaya, norma-norma yang ada dalam wilayah tersebut, kemudian sikap-sikap tenaga kerja yang akan dipekerjakan dalam uh, unit fasilitas produksinya tersebut. Nah, faktor berikutnya itu adalah kedekatan dengan pasar. Untuk faktor ini sebenarnya ini sering digunakan oleh perusahaan jasa, karena perusahaan jasa relatif lebih intensitas interaksinya itu lebih sering terhadap customer. Jadi untuk perusahaan jasa itu intensitas interaksi dengan pelanggan itu lebih sering dibandingkan perusahaan manufaktur. Oleh karena itu perusahaan jasa pada umumnya lebih memilih untuk dekat dengan pasar atau dengan pelanggannya. Kemudian penggunaan sistem CIT pada sistem produksinya juga kadang menjadi faktor untuk menentukan lokasi itu dekat dengan customer.
Salah satu contohnya adalah perusahaan Coca-Cola, di mana Coca-Cola itu dikemas dalam botol yang itu mudah pecah atau mudah rusak, sehingga ketika melakukan transportasi atau distribusi produknya ke customer, itu resiko untuk terjadi kerusakan lebih besar eh, dibandingkan ketika dia mentransportasikan supply-nya. Oleh karena itu, penggunaan faktor proximity to market itu lebih penting digunakan dalam perusahaan Coca-Cola. Nah, kemudian ada proximity to suppliers. Faktor proximity to supplier ini atau kedekatan dengan supplier ini menjadi penting ketika bahan baku yang digunakan perusahaan tersebut itu bersifat rentan rusak, kemudian biaya transportasinya tinggi, dan bahan bakunya itu cenderung lebih berat dibandingkan produk akhirnya. Oleh karena itu, ketika membandingkan distribusi dari bahan baku ke tempat produksi dan tempat produksi ke customer, ternyata transportasi bahan baku itu lebih tinggi dibandingkan transportasi dari eh, produk hasil akhirnya. Oleh karena itu, perusahaan cenderung lebih memilih kedekatan dengan supplier. Dan yang terakhir adalah kedekatan kedekatan dengan kompetitornya. Ini pada umumnya dilakukan dalam maksud untuk clustering, dengan tujuan untuk clustering. Clustering maksudnya gimana? Jadi eh, contoh seumpamanya sebuah perusahaan teknologi itu pada umumnya atau banyak perusahaan teknologi yang didirikan atau berlokasi di Silicon Valley. Itu karena di Silicon Valley banyak talent di sana yang tersedia, kemudian supply talent, supply informasinya juga banyak, supply modalnya juga banyak. Oleh karena itu, eh, kecenderungan perusahaan-perusahaan teknologi akan lebih memilih untuk berlokasi di Silicon Valley. Itu salah satu contohnya. Kemudian bisa juga karena pengaruh iklim, beberapa produk yang yang hanya bisa dihasilkan di iklim-iklim dingin, pada umumnya perusahaan-perusahaan yang mempunyai produk yang hanya bisa dihasilkan di iklim dingin akan berlokasi di iklim dingin. Begitu. Jadi sekian sekilas tentang strategi lokasi. Kemudian di video selanjutnya kita akan membahas tentang mengevaluasi alternatif-alternatif lokasi yang ada. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan dalam forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.